Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang terus-menerus menunjukkan keajaiban melalui kehidupan kami. Untuk itu, kami terus-menerus mensyukuri perjalanan kehidupan kami yang terus ditolong, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Pagi hari ini, kembali kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang menolong, menuntun, mengarahkan kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mampukanlah kami, mampukanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar firman boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, agar firman boleh disampaikan sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bawa dan alaskan doa ini. Amin. Mazmur 8 ayat 1-10 diberi judul perikop, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gittith Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita rasakan saat hujan deras disertai kilat bersahut-sahutan? Seorang pendeta dari Swedia bernama Carl Bober mengalami cuaca buruk. Hujan deras yang disertai dengan halilintar menakutkan. Dalam keadaan yang mencemaskan ini, ia merenung bahwa semuanya ini dibuat oleh Tuhan. Jika Tuhan dapat membuat hal sepele seperti halilintar dan lain keajaiban alam, bukankah Dia adalah Tuhan yang maha besar? Carl Bober kemudian membuat puisi yang menjadi syair dari lagu ini. Setelah ia membuat lagu ini, langit pun menjadi cerah, burung-burung mulai berkicau. Ia lebih memuji Tuhan juga pada Yesus Kristus penebusnya. O Lord my God, when I in awesome wonder, Tuhanku, waktu aku dalam keheranan. Consider all the works thy hands have made. Merenung semua pekerjaan tangan Tuhan pada alam ini. I see the stars. I hear the rolling thunder. Aku melihat bintang. Aku mendengar gurun. Thy power throughout the universe display. Kekuatan yang ada di alam semesta ini. Bait ini merupakan kekaguman
dari Carl Boberg akan kejadian alam, yaitu siapakah yang menabur bintang di angkasa, siapakah yang membuat hujan, siapakah yang membuat halilintar. Tidak mungkin hal ini terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mengatur. Siapakah dia? Jawabnya melalui refrain lagu ini. Dancing my soul, my Savior God to thee. Dan jiwaku pun memuji Tuhan Juru Selamatku. How great thou art. Betapa besar karya senimu. Lagu ini kita kenal dalam Kidung Jemaat 64 yang diberi judul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Daud yang menulis Mazmur 8 melihat alam semesta dengan kekaguman terhadap penciptanya, yaitu Tuhan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang menciptakan manusia. Melalui ayat pertama dan ayat terakhir, pemazmur melantunkan nyanyian kekagumannya yang indah kepada Tuhan, di mana di dalamnya nama Allah mulia ditinggikan. Kekaguman kepada Allah ini sulit diekspresikan, sehingga pemazmur hanya dapat mengungkapkan dengan kata-kata, ya Tuhan, Tuhan kami. Pemazmur begitu terkagum-kagum akan kebesaran Allah. Sebab kebesaran Allah tidak hanya dapat dilihat dari apa yang ada di langit, namun juga yang ada di bumi, khususnya dari makhluk yang dianggap paling lemah, yaitu bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Pemeliharaan Allah luar biasa kepada mereka yang terlihat ketika Allah mengubah darah seorang ibu menjadi air susu dan memberikan kemampuan bayi-bayi untuk menyusu. Melalui itu semua Allah memelihara dan menumbuhkan. Pengenalan yang benar akan kebesaran Allah menuntun manusia kepada kesadaran akan ketidakberdayaan dan ketidaklayakan manusia. Pengenalan akan kebesaran Allah akan menuntun manusia untuk menemukan jati diri yang sebenarnya di hadapan Allah. Jika sekarang manusia mempunyai kemuliaan, semua itu semata-mata anugerah Allah. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti bayi-bayi yang seringkali dilihat lemah, demikian juga dengan kehidupan di masa lansia. Seringkali kita juga melihatnya adalah kehidupan yang lemah. Belum lagi berbagai masalah yang kita hadapi. Seringkali kita mengira bahwa Tuhan tidak lagi terlalu peduli terhadap kehidupan kita. Padahal Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan menilai diri kita berharga. Buktinya sejak lahir sampai sekarang tidak terhitung banyaknya penyertaan Tuhan melalui keberhasilan, kecukupan, bahkan melalui setiap pergumulan yang bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Dia memperdulikan kita. Mazmur 8 ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan tidak pernah melakukan hal itu terhadap ciptaan yang lain. Dia tidak pernah mau turun menjadi manusia, dihina, disiksa, dianiaya, merasakan apa yang namanya penderitaan tidak terperi, bahkan mati di kayu salib demi ciptaan yang lain. Dia lakukan semua itu demi manusia, demi kita, demi Bapak Ibu lansia. Betapa berharganya kita dibandingkan dengan semua ciptaan yang lain. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendalami pembacaan Alkitab kita melalui pertanyaan. Yang pertama, apa
yang kita refleksikan tentang Allah saat melihat kedahsyatan alam semesta dibandingkan dengan kedahsyatan perjalanan kehidupan kita sejak kecil sampai di masa lansia. Yang kedua, bagaimana kita melihat diri kita sebagai keajaiban ciptaan Allah dan bagaimana cara kita mensyukurinya. Selamat merenung dan menseringkan perenungan kita. Tuhan memberkati.